Pusat. Dan kita kembali di kompetisi divisi utama Liga Indonesia 2012-2013 di pertandingan dari grup 3 antara Delta Sidoarjo menghadapi Perseka Metro FC. Kita sudah tersambung bagaimana keadaan terkini dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo yang sudah dipadati oleh para Delta Mania pendukung dari Delta Sidoarjo. Kita saksikan bagaimana kreativitas yang ditunjukkan oleh penonton dari The Lobster, dan inilah dia kedua kesebelasan yang sudah saling berada di lapangan. Bung Anggri, kalau kita melihat bagaimana seperti yang Putri tadi sempat singgung di pertemuan di awal, bagaimana Delta Sidoarjo sempat melakoni laga menghadapi PSIL Lumajang dan meraih kemenangan 4-1 serta waktu istirahat yang cukup lama, ini tentunya menjadi sebuah kesiapan dalam melakoni laga kali ini. Ya, artinya kalau kita lihat dari setup atau persiapan dari Delta, memang semuanya berharap bisa menang dan kemudian juga dengan jumlah gol yang banyak. Dan kabarnya juga Devlan juga Jamil Romano Levlang juga sudah sedang dalam kondisi on fire, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi setelah sebelumnya sempat banyak cedera, ya, artinya banyak harus istirahat karena cedera. Begitu juga tetap sepertinya Ikomang Mayawan, striker yang sudah sangat senior berumur 37 tahun, akan tetap dipasang untuk bisa menambah daya gedor di depan. Dan juga ada Engkus di sana yang sementara menjadi top skor dengan 4 gol. Kalau kita lihat pemain-pemain andalan dari pilar-pilar di depan dari Delta Sidoarjo diharapkan pada sore kali ini bisa memberikan hujan gol ke gawang Perseka Metro FC, ya, yang memang diperkuat oleh sebagian besar pemain muda. Praktis hanya ada Setio Adi Prastowo, pemain senior yang ada di skuad Perseka Metro FC. Iya, hujan gol memang diharapkan oleh para supporter dari kubu tuan rumah, karena memang hujan juga mengguyur Sidoarjo semenjak kemarin sore. Dan kita lihat inilah dia susunan pemain yang dibawa oleh Coach Joko Susilo dalam menyambut kedatangan Perseka Metro FC. Nama-nama andalan yang memang kemarin dan juga membawa tim Jatras ini mampu menahan imbang Persebaya 0-0 pada pertandingan terakhir mereka 17 Mei memang masih tampak di sana. Satu yang bisa kita saksikan dari penampilan Jatras Sidoarjo di putaran kedua ini, Bung Anggri, bahwa memang penampilan penggawa lokal mereka lebih mengklop dibandingkan rekrutan asing. Dan inilah dia nama-nama pemain yang dibawa oleh kubu Metro FC atau Perseka Metro FC dalam melakoni lawatan ke Sidoarjo. Bung Angri. Menarik sekali memang kita lihat bagaimana, ya, seorang Abdul Traore dan juga Tomoyuki Sakai dari yang Jepang kemudian juga dilepas, diganti oleh Bisa Donat dan Jamil Romano Levlang, tapi juga itu belum memberikan kontribusi seperti yang diharapkan, sehingga justru potensi-potensi lokal yang lebih menonjol dan bisa diandalkan oleh pelatih Joko Susilo. Ya, dua laga terakhir dari kubu Metro FC mereka berhasil mengalahkan Perseba Bangkalan dengan skor 2-0 dan juga menahan imbang Persebaya maksud kami dengan skor 1-1. Bagaimana dengan laga kali ini? Apakah Perseka Metro FC akan menjadi sebuah ganjalan yang mempersulit langkah Delta Sidoarjo dalam meraih kemenangan? Kami akan mengajak Anda mendapatkan jawabannya dalam kick-off babak yang pertama. Bung Stuart Henry dan juga Bung Arianto akan menemani Anda dari studio. Kami ucapkan selamat menyaksikan. Terima kasih Putri Viola. Para pecinta sporwan, kita akan segera menyaksikan dia jalannya babak pertama pertandingan antara Delta Sidoarjo menghadapi Perseka Metro FC. Sebuah serangan kali ini coba dibangun oleh Metro FC. Coba membangun serangan dari belakang, kita saksikan masih belum bisa menembus area pertahanan dari Delta Sidoarjo. Kita saksikan tadi bagaimana aksi dari pemain Delta. Bung Anggri, ada sebuah catatan khusus yang kalau kita perhatikan bagaimana Perseka Metro FC dalam 6 laga tandang yang sudah dilakoninya, tidak sekalipun Metro FC pernah meraih kemenangan. Salah satu yang disoroti oleh pengamat sepak bola di Jawa Timur adalah bahwa memang tim ini masih sangat muda, tim yang kemudian juga masih bermasalah dengan mental, dalam arti ketika dalam tekanan, apalagi dalam pressure yang hebat, apalagi tampil di kandang lawan, itu tentu membutuhkan mental yang kuat. Dan biasanya disinilah mereka masih belum bisa mengatasi kendala, sehingga tampil kurang maksimal dan kemudian juga bahkan sempat unggul kemudian disamakan dan bahkan kemudian juga kalah. Ini yang menjadi salah satu problem dari Perseka Metro FC musim ini, Bung. Ya, ke dalam tadi.
Kembali kita saksikan lempar ke dalam bagi Metro FC akan dilakukan di area pertahanan dari Delta Sidoarjo. Coba membangun sebuah serangan kali ini, coba dari sektor kiri pertahanan Delta Sidoarjo para pemain Metro FC melalui Amiro tadi kita saksikan keluar saja, masih belum bisa melewati penjagaan yang sangat baik dilakukan oleh para pemain Delta Sidoarjo. Yang menarik adalah pergantian nama pelatih dari Siswantoro menjadi Slamet Siono dari kursi kepelatihan Metro FC. Ya, memang menjadi salah satu problem dari tim-tim di Indonesia adalah bagaimana menjaga konsistensi dari penampilan sebuah tim ya. Dan itu juga adalah salah satunya bukan hanya pemain tapi juga dibantu pelatih. Kita melihat apakah bagaimana kemudian Slamet Siono yang ditunjuk untuk menangani Perseka Metro di pertandingan terakhir ini bisa memberikan sesuatu yang positif karena mereka juga berharap bisa mencuri poin ya, dari kandang Delta Sidoarjo yang di atas kertas memang lebih diunggulkan. Keluar saja tadi sebuah serangan yang coba dibangun oleh para pemain Delta Sidoarjo. Untuk mengingatkan saja di pertandingan pertama juga Perseka Metro FC menyerah ya, 0-2 dari Delta Sidoarjo meskipun pada saat itu Metro FC bertindak sebagai tuan rumah. Kalahan 0-2 Perseka ketika bermain di Kanjuran kala itu dari Delta Sidoarjo, dan pahlawan kemenangan adalah Angkus Kusawa yang mencetak 2 gol, tentunya menjadi sebuah ancaman dalam laga kali ini juga yang harus diwaspadai oleh Slamet Siono. Kali sebuah serangan dari Metro FC coba kirimkan crossing kali ini berada di depan kotak penalti, kita saksikan masih belum bisa melewati penjagaan dari pemain belakang Delta Sidoarjo. Sebuah serangan balasan kali coba dilakukan oleh Delta Sidoarjo, coba menyisir sektor kiri kanan, tidak offside kali itu, rupa tidak terkawal, kita saksikan tepat saja tadi penjaga gawang dari Metro FC Anas Fitrianto mengambil keputusan untuk keluar dari posnya untuk menghalau bola agar bisa mengamankan pertahanannya dari Komang Mariawan yang coba menyambut bola tadi. Komang Mariawan adalah salah satu pemain baru yang datangkan oleh Delta Sidoarjo di putaran kedua dan sejauh ini sudah mencetak 2 gol dari 4 kali bermain. Diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih dalam pertandingan kali ini. Sepak pojok bagi Delta sudah dilakukan. Komat coba mencari yang jauh. Kembali kita saksikan bagaimana aksi dari Anas Fitrianto. Begitu sigap untuk mengamankan area pertahanannya. Masih aman gawang dari Perseka Metro FC. Gawang sudah dilakukan, dibuang saja kali ke depan. Coba mencari rekannya Setu Adi Prastowo. Yang menarik dari Metro FC pada pertandingan kali ini adalah justru Andrianto ya yang sudah mencetak 3 gol tidak diturunkan. Lantas juga dari sisi kiper ada pergantian biasanya di Effendi Dwi Cahyono yang sudah bermain 8 kali, tapi kali ini justru diisi oleh Anas Fitrianto ya, yang baru sejauh ini musim ini bermain 5 kali dalam musim ini. Kalau kita melihat ini adalah susulan yang sama dengan susulan dari Perseka ketika menaklukkan Perseda 2-0 di laga sebelumnya, tidak ada yang berubah. Dan bola sudah diambil Metro FC, coba membangun serangan kali ini. Dongkanggu tadi dapatkan dukungan dari rekannya, kembali coba kirimkan umpan ke depan, lalu deras bola sebelum bisa lalu rekannya tadi umpan dari Agung Duda mencari Setu Adi Prastowo, dan kita bisa saksikan bagaimana inilah dia pemain yang berada di bangku cadangan dari Metro FC beserta ofisial pelatihan. Setu Adi Prastowo alihkan bola ke belakang, membangun serangan dari belakang melibatkan Amiro tadi. Masih ada penjagaan dari pemain Delta Sidoarjo tadi. Ceko Matobia coba kirimkan umpan ke depan, kembali terlalu deras, masih belum menemui titik terang tadi. Sebuah serangan yang coba dibangun oleh Delta Sidoarjo. Yang menarik kita saksikan bagaimana Perseka Metro FC sebagai tim tamu langsung tampil menekan di 5 menit awal ini, Bung Andri. Lihat bagaimana mereka berusaha memegang kendali tempo permainan ya. Yang ini yang coba dilakukan oleh Perseka Metro FC. Kita lihat sepintas kondisi lapangan juga cukup baik ya. Kemudian cuaca juga sangat mendukung dan ini diharapkan tentu, tapi sepertinya cuaca agak mendung, jadi jangan sampai kemudian mendung ini membuat semangat para pemain kemudian mengendur ya, karena yang diharapkan dari tuan rumah adalah bukan hanya menang tapi kemudian juga menang besar untuk memperbaiki produktivitas mereka ya, sehingga mereka punya selisih gol yang positif karena menjadi salah satu modal untuk bisa berharap menjadi peringkat
tiga terbaik di semua grup untuk bisa lolos ke babak 12 besar. Ya, secara matematis bagaimana Anda sendiri melihat peluang dari Delta Sidoarjo agar bisa lolos ke babak 12 besar? Secara matematis masih ada, dan kemudian juga masih besar, apalagi ketika misalnya dalam pertandingan kali ini saja lah, mereka harusnya menang dan bisa menang besar. Mau di kandang lawan saja mereka bisa menang 2-0, apalagi sekarang mereka tampil di kandang sendiri. Tapi kemudian yang menjadi kunci lagi-lagi adalah bagaimana persoalan mental. Mampukah ketika mereka justru tampil di hadapan pendukung sendiri dengan tekanan begitu besar, justru bisa tampil lepas. Kalau kita lihat sampai ya masih menit ke-6 ke-7 ini, kelihatannya kok mereka malah justru tertekan. Ya, mengikuti irama permainan. Dan ini Delta Sidoarjo kali ini coba menekan, masuki kotak penalti, coba kirimkan crossing. Sebuah clearance coba dilakukan oleh pemain bertahan dari Metro FC. Siadi coba kirimkan umpan depan. Ada Omar Dobia kembali merebut bola untuk Delta Sidoarjo. Berpindah kali kekuasaan bola pada Delta Sidoarjo. Coba menyisiri sektor kanan pertahanan dari Metro FC. Kita saksikan bagaimana sebuah pergerakan tadi dari pemain Delta Sidoarjo. Lemparan ke dalam sudah dilakukan cepat saja. Coba menekan kali dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Metro FC. Dan 3 orang pemain dari Metro FC di sana menutup pergerakan dari pemain Delta Sidoarjo. Kembali kita saksikan lempar ke dalam sudah dilakukan, halau saja tadi oleh pemain bertahan Metro FC. Tampak mulai menemukan ritme permainannya kali ini Delta Sidoarjo. Itu memang kita saksikan bahwa penjagaan yang begitu ketat dan penampilan yang begitu disiplin dari pemain bertahan dari Metro FC. Sebuah peluang didapatkan, tapi bukan berarti bahwa mereka sudah menemukan kunci atau ritme untuk bisa membongkar pertahanan Perseka Metro ya. Kita lihat sepak pojok sudah dilakukan. Sebuah kali ini coba melakukan shooting tadi Romano Levlang untuk Delta Sidoarjo, namun masih meninggi di atas mistar gawang Anas Fitrianto. Sebuah peluang yang bisa saja tadi hampir saja menghasilkan gol ya, Bung. Kita lihat bagaimana bola liar atau bola yang bola hilang di daerah kotak penalti lawan bisa disambar dengan sebuah shooting, tapi memang sayang arahnya belum tepat dan juga kemudian power yang sudah cukup kuat, tapi masih belum mampu menjebol gawang Anas ya. Lalu coba menekan para pemain Delta Sidoarjo, menggunakan sisi kanan pertahanan dari Metro FC, masih menyisiri. Kita saksikan coba kirimkan crossing kali ini dan bisa tadi melewati penjagaan dari pemain bertahan Metro FC. Omar Soeharto coba mengirimkan crossing, kembali mendapatkan sepak pojok ya yang didapatkan oleh Delta. Itu sudah mulai panas Bung. Supporter memberikan dukungan, yel-yel yang pasti akan sangat dibutuhkan oleh para pemain di lapangan. Sepak pojok bagi Delta Sidoarjo sudah dilakukan, belum bisa menemui sasaran. Apa diamankan saja tadi oleh pemain bertahan dari Metro FC. Coba membuang bola, kembali berpindah penguasaan bola. Ada Kasih Adi tadi di sana. Baik tadi sebuah pelanggaran. Jadi Motori Andreas tadi coba menyambut bola berduel dengan pemain bernomor punggung sama di Delta Sidoarjo, Andi Ramarendika. Coba memanfaatkan situasi sebuah serangan balik, handsball tadi tampaknya. Ya, pelanggaran. Kembali coba menekan Romano Levlang, coba kirimkan umpan terus mencari Engkus Kusawa tadi, masih belum bisa menerobos pertahanan dari Metro FC. Hingga penguasaan bola pada Metro FC Malang. Coba membuang bola ke depan, halau saja oleh para pemain bertahan dari Delta Sidoarjo. Omar Dobia berikan bola pada Aulia Tri. Devi Diadi berikan lagi pada Cika Mapundia. Lebih sabar para pemain Delta Sidoarjo, mainkan permainan bola dari kaki ke kaki dan membuka pertahanan dari Perseka Metro FC ya. Umpan jauh ke depan, masih belum menemui sasaran tadi. Coba mencari Engkus, tadi dapat diamankan oleh Bagus Selamat, pemain bertahan dari Metro FC. Duel kayaknya terjadi di lini tengah, dimenangkan oleh pemain dari Delta Sidoarjo. Romano Levlang coba mencari penalti serangan kali ini, coba kirimkan umpan terobosan pada Engkus Kusawa. Coba bergerak dari sisi kiri, terlalu lemah tadi
Bagaimana usaha dari Engku Susawa yang coba mengirimkan umpan mendatar mencari rekanan dalam kotak penalti. Juga dapat mudah diamankan saja. Betul, sayang sekali tadi sebuah peluang sebenarnya Engkus bisa, jika bisa melakukan umpan tarik atau melakukan crossing yang bagus. Bola Levan, sebuah peluang kali coba dimanfaatkan oleh para pemain Delta Sidoarjo. Masih belum bisa tampaknya untuk mencuri gol. Kita saksikan bagaimana kedisiplinan dari para pemain bertahan dari Metro FC. Berpindah kali penguasaan bola pada Metro FC. Sebuah back pass tadi coba dilakukan oleh Septiadi Prastowo. Masih dapat dikandaskan. Pindah penguasaan bola pada Rama Redika. Coba mengatur serangan bagi Delta Sidoarjo. Cepat saja para pemain Metro FC kembali memenangkan bola. Coba bangun serangan kami coba dari sektor kanan pertahanan dari Delta Sidoarjo. Agiro akan bola ke tengah. Tentu saja intercept tadi dilakukan oleh Komat Suwarto kali coba menjadi pengatur serangan bagi Delta Sidoarjo. Masih Komat bukan terpercaya pada Engkus Kusawa. Ada 5 pemain dari Metro FC di sana untuk menutup pergerakan dari Engkus Kusawa. Ya, sangat disiplin dalam menjaga pertahanan, lantas kemudian juga dengan cepat mencoba melakukan serangan-serangan balik seperti yang sedang dilakukan oleh Metro FC. Sayang memang karena keterbatasan pemain, lantas juga konsentrasi mereka dalam bertahan atau menahan serangan-serangan dari Delta, sehingga agak sulit membangun sebuah serangan-serangan yang membuat atau mengancam gawang dan pertahanan Delta Sidoarjo. Balik serangan menuju pertahanan dari Metro FC. Delta Sidoarjo kali ini bertahan dari sektor kanan. Sebuah shooting coba dilakukan, dapat diamankan tadi oleh penjaga gawang Metro FC Anas Fitrianto. Bereaksi dengan cepat untuk mengangkat bola. Saksikan bagaimana sebuah shooting tadi. Sebuah upaya yang dilakukan untuk menembus pertahanan atau membongkar gawang yang dijaga oleh Anas, tapi memang masih terlalu jauh ya dan terlalu lemah tadi. Sebuah upaya eksekusi yang dilakukan oleh salah satu pemain Delta Sidoarjo. Kembali bola meninggalkan permainan, mana ke dalam bagi Metro FC. Kita bisa saksikan bagaimana dari sisi tribun ada Delta Mania yang hadir dengan begitu antusias walaupun di tengah curah hujan, tetap memberikan dukungan mewarnai stadion Gelora Delta, memberikan dukungan penuh pada Delta Sidoarjo di 2 laga akhirnya. Dua-duanya di kandang dan dua-duanya diharapkan mampu memberikan 3 poin dan kemudian juga kalau bisa terus-terusin gol ya Bung, itu ya diberikan oleh para pencinta atau pendukung dari Delta Sidoarjo. Setidaknya butuh 5 sampai 8 gol bagi Delta Sidoarjo untuk menangkan dari sebuah serangan kali ini coba dilakukan oleh Delta Sidoarjo. Coba kirimkan crossing. Kita saksikan bagaimana Kasiadi melakukan clearance. Masih kemudian di depan gawang. Sebuah penyelamatan tadi dilakukan oleh Gedong Tangguh untuk menyelamatkan gawang dari Metro FC. Coba melakukan sebuah skema serangan balik kali ini Metro FC. Kurang cermat tadi. Kali dapat direbut oleh para pemain Delta Sidoarjo. Balikan bola ke belakang. Danang Widiatmoko. Siadi. Penguasaan bola kali ini pada Delta Sidoarjo. Coba kirimkan umpan ke depan. Kurang cermat tadi. Intercept dilakukan. Siadi berikan bola ke depan, kali ini coba menyusuri sektor kiri pertahanan Delta Sidoarjo. Kembali kandas ketika bergerak di area pertahanan Delta Sidoarjo. Auliatri bagi Deltras membangun sebuah serangan melibatkan Omar Dombia kali ini. Dombia salah satu pemain asing yang dianggap punya kontribusi yang maksimal dari yang didatangkan atau dipakai oleh Deltras musim ini, Bu. Gagal kembali sebuah serangan tadi yang coba dilakukan oleh para pemain Delta Sidoarjo. Mudah kehilangan bola tampaknya para pemain Delta Sidoarjo ketika memasuki area pertahanan dari Metro FC. Belum tenang, terlihat sekali bahwa permainan mereka masih sangat terburu-buru, ingin segera mencetak hasil, ingin segera mendekati kotak penalti dari Metro FC. Yang ini kemudian malah membuat permainan mereka. Sebuah serangan kali ini coba dilakukan oleh Delta Sidoarjo. Ada Engku Kusawa kali coba bergerak, shooting coba dilakukan. Dan masuk! Engku Kusawa mencetak gol kelimanya bagi Delta Sidoarjo di musim ini. Bergerak dari sisi kiri pertahanan dari Metro FC dan menaklukkan penjaga gawang Metro FC Anas Fitrianto. Ya, pemain kelahiran yang 7 Juni 87 tahun 87 ini memang kemudian mencetak gol yang membuat
koleksi golnya menjadi 5. Engkus salah satu pemain yang menjadi top skor dari Deltras dan diharapkan mampu mendapatkan kartu kuning sebenarnya, Bung. Ya, ketika melakukan selebrasi tadi tampaknya menarik tiang bendera di pojok lapangan. Itu bagaimana Engkus tadi mencetak gol, dia melakukan syuting, ada bantuan sebenarnya dari deflecting ya dari pemain Diko tadi ya, betul ya, 2 pemain sekaligus pun memberikan pantulan yang membuat kiper Anas memang tidak bisa mengantisipasi bola karena larinya menjadi sangat liar dan kemudian masuk menghujam ke gawang Anas Fitrianto. Dan lagi-lagi Ya, ini kita lihat yang menjadi momok bagi pertahanan dari Metro FC. Kita saksikan ini lagi ya tadi ketika selebrasi gol dilakukan oleh Gus Kusawa yang mencopot sepak tiang bendera di pojok sehingga harus mendapatkan kartu kuning. Ya, tindakan yang tidak boleh ditiru oleh para pemain sepak bola ya, karena beda dengan di luar negeri yang sudah lentur. Kadang-kadang mereka bisa melakukan selebrasi dengan tidak perlu mencopot bendera pojok di lapangan, tapi ini juga masih harus dicopot sehingga ini mengganggu merusak properti pertandingan dan diberi kartu kuning oleh wasit. Ya, 1-0 Deltras Sidoarjo memimpin atas Persekap Metro FC Malang melalui gol dari Gus Kusawa tadi kita saksikan. Sebuah pelanggaran kali ini terjadi di area pertahanan Deltras Sidoarjo. Dia tendangan bebas untuk Metro FC. Kita saksikan bagaimana seorang Gus Kusawa yang kembali menjadi momok tampaknya bagi lini pertahanan dari Metro FC.